Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Saya bukan ahli hukum tata negara, ya, tapi memang saya sangat concern dengan putusan MK kemarin, ya. Dan saya juga mendengarkan teman-teman dari hukum tata negara, ya, termasuk juga Mbak Titi, ya, yang sedang menulis disertasi doktor beliau, dan kemudian dari Zainal Arifin Mokhtar, ya, Uceng, yang kebetulan dalam suatu FGD juga duduk di sebelah saya, ya. Waktu itu dia mengatakan bahwa putusan MK itu, ya, yang nomor 90 itu bisa dianulir, kan? Bisa dianulir yang tadi Pak Dekan Aan sudah menjelaskan dengan penetapan, ya. Dan kita juga tahu sejak Senin minggu lalu, ya, itu Mahkamah Konstitusi juga sedang membahas, ya, revisi mengenai putusan MK yang sudah menjadi undang-undang tersebut, Pak, ya. Dan menurut Uceng, ya, karena itu waktu di dalam menuju hari H itu masih lebih dari 2 bulan, ya, atau 60 hari sebelum hari H, jadi itu masih bisa itu kemudian diputuskan pada tahun ini juga, ya. Jadi berlaku pada tahun ini juga, ya. Jadi ini agak berbeda dengan keputusan MK yang menyatakan bahwa ini akan berlaku pada 2029, ya. Sementara kita tahu beberapa ahli hukum tata negara, ya, seperti dari Universitas Padjadjaran, ya, Profesor Susi, ya, mengatakan bahwa itu bisa berlaku pada 2024 ini, ya. Dan menurut Uceng juga, ya, karena itu memang masih ada kemungkinan kalau kita lihat 2 kali 2 bulan atau 60 hari itu masih belum dicetak, ya. Jadi kemungkinan itu masih bisa terjadi. Persoalannya adalah apakah hakim-hakim MK yang sekarang, ya, yang sekarang tinggal 8 hakim konstitusi itu memiliki keberanian untuk melakukan itu atau enggak, ya. Karena memang beberapa ahli hukum tata negara, ya, termasuk mungkin Mbak Titi dan Dr. Aan juga tahu, ya, ada yang namanya Dr. Kamis, ya, yang Margarita Kamis, ya, itu menyatakan bahwa itu nggak bisa, gitu kan. Jadi beliau mengatakan bahwa kalau udah diputuskan, ya begitulah, gitu. Jadi nggak bisa. Walaupun menurut saya kalau memang tidak melalui proses yang benar, itu harusnya bisa dibatalkan, ya. Pada saat itu juga kalau saya orang politik kan demikian, ya, orang prosesnya nggak benar, masa kemudian kita terima sebagai suatu keputusan atau putusan yang final and legally binding itu, ya. Dan ini juga yang saya juga heran, sekarang mantan ketua Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Konstitusi juga sedang mengajukan satu tuntutan kepada PT UN, ya, bahwa dia nggak setuju dengan dilantiknya ketua Mahkamah Konstitusi yang baru, ya, Pak Suhartoyo, ya. Saya juga nggak tahu alasannya apa, ya. Ini menarik nih, makanya kalau saya dengerin komentar di TV, ya, itu ini cari masalah aja, memperpanjang masalah, gitu kan. Walaupun buat saya what's wrong with that, gitu kan. Jadi maksud saya, kenapa emang kalau Pak Wartoyo kemudian menjadi ketua MK yang baru kemudian diprotes, gitu kan, dan malah diajukan ke ke PT UN, gitu. Nah, saya juga melihat, ya, ada satu hal yang buat saya ini harus kita pegang teguh, ya. Mau dia itu memiliki masa tugas sebagai hakim selama 30 tahun kek, 40 tahun kek, kalau memang dia memiliki satu cacat, ya, sekali cacat, itu menurut saya harusnya dia juga memiliki rasa malu. Tapi ternyata dia tidak memiliki rasa malu, ya. Bahkan terus
ngotot ya bahwa apa istilahnya itu pemecatan dia dianggap asas dasar fitnah, tidak ada suatu fakta yang menguatkan ya, termasuk juga teman-teman dari Partai Gerindra juga mengatakan bahwa basis putusan itu katanya hanya melalui surat kabar atau media ya, walaupun menurut saya enggak juga karena kan semua hakim konstitusi sudah diwawancarai ya Prof. Jadi itu yang saya lihat seperti itu ya. Dan saya senang ini yang hadir hari ini sebagian besar anak-anak muda ya, di bawah 40 tahun saya yakin ya. Walaupun saya nggak tahu apakah Anda itu mahasiswa Unibrau ya, ataukah memang apa istilahnya itu jurnalis media online atau apa ya. Kenapa saya senang ya, karena ini berarti Anda memiliki ketertarikan pada kasus-kasus tersebut ya. Dan buat saya ya, sebenarnya kalau saya jadi Presiden Jokowi ya, kalau sudah tahu ada persoalan seperti ini, saya akan langsung mengatakan pada anak saya, sebaiknya kamu mundur. Gitu. Kenapa demikian? Karena apa namanya itu, kamu tidak layak lagi untuk maju. Kenapa? Karena memang persoalan ini bukan cuma persoalan legitimasi, tapi memang persoalan cacat hukum yang menyebabkan dia bisa masih menjadi calon wakil presiden ya. Tapi Anda tahu ya, tampaknya tidak demikianlah Anda ya. Saya melihat Presiden Jokowi ya dalam hal ini kelihatannya maju terus tantang mundur ya. Apa namanya, dan saya lihat juga pokoknya bagaimanapun caranya, kalau bisa, bukan kalau bisa ya, diharapkan Prabowo dan Gibran itu akan memenangi pemilu presiden 2024 with whatever means ya, dengan cara-cara apapun ya. Dan kita tahu bahwa ini anak-anak ini apa teman-teman jurnalis atau apapun jabatan Anda, saya yakin Anda nggak pernah mengalami era di masa Orde Baru ya. Jadi apa yang terjadi sekarang dengan misalnya penggalangan apa namanya itu massa dan kemudian penggalangan maksud saya kepala-kepala desa ya dan juga lurah ya, itu kalau dalam era Orde Baru itu disebut penggalangan untuk kebulatan tekad ya kebulatan tekad. Dan kemudian kalau kita lihat juga kejadian di Jakarta kemudian juga di Bandung, di situ kalau dikatakan oleh wakil dari kepala daerah bahwa memang tidak boleh kami membuat satu keputusan untuk ingin menyalurkan kepentingan kami ya. Kalau menurut saya orang itu tahu tentang undang-undang atau enggak ya. Jangankan menyatakan bahwa saya akan menyalurkan kepentingan saya kepada calon 1, 2 atau 3 ya. Itu buat saya kita bikin begini aja itu udah nggak boleh ya. Maksud saya itu kan orang ke PNS, TNI, Polri aja begini nggak boleh, 2 aja nggak boleh, 3 juga nggak boleh. Apalagi kemudian membuat satu pernyataan, gitu kan? Jadi dan Anda tahu di situ ada sanksinya juga yang nanti Mbak Titi bisa menjelaskan ya berapa itu kalau nggak salah 5 tahun penjara ya, 3 tahun penjara dengan maksimum denda 12 juta itu ya. Iya. Iya, kepala desa. Oh, kades 12 bulan 12 juta. Nah, kan 12 bulan 12 juta ya. Jadi dan Anda bisa bayangkan ya, itu buat saya ini juga di masa Orde Baru itu dulu yang namanya desa ya. Yang namanya desa, Pak An nanti juga bisa menjelaskan ya. Itu benar-benar disterilkan dari politik oleh Soeharto atau rezim Soeharto dengan suatu kebijakan yang disebut dengan masa mengambang ya. Anda nggak tahu nih anak-anak muda nggak tahu masa mengambang apa artinya. Di situ cuma Golkar aja yang karena dia tidak menyebut dirinya partai politik yang boleh ada di pedesaan, yang boleh berkampanye di desa-desa, sementara partai lain nggak boleh. Dalam konteks sekarang itu cuma kepala-kepala desa yang mendukung paslon nomor 2 saja yang boleh bersuara dan kemudian bisa membuat
keputusan apapun dan kemudian menggalang massa mobilisasi apapun ya, sementara dari paslon nomor 1 dan nomor 3 itu tidak boleh ya. Jadi apa yang ingin saya katakan di sini itulah yang disebut dengan politik massa mengambang. Jadi orang desa itu seakan-akan tidak boleh dirasuki atau diracuni oleh pikiran-pikiran dari paslon nomor 1 dan juga paslon nomor 2. Dia cuma boleh dari paslon nomor 2 saja ya. Jadi Anda bisa bayangkan waktu kasus di Jakarta Abdesi itu cuma calon wakil presiden dari paslon nomor 2 ya. Dalam kasus Abdesi juga yang di Jawa Barat ya. Ya, gitu ya. Itu juga yang diundang itu jelas-jelas cuma Menteri Pertahanan ya. Walaupun tambah 1 Menteri Pertanian gitu kan. Dan Anda tahu Prabowo itu bukan cuma Menteri Pertahanan, tapi adalah calon presiden yang menyandang paslon nomor 2 ya. Pertanyaan saya kenapa nggak paslon nomor 1 dan 3 juga diundang gitu kan. Jadi it is not fair ya, not fair. Jadi itu yang terjadi. Dan kami berupaya untuk meyakinkan kepada Anda semua ya bahwa kami yang selama ini selalu bersuara keras ya, dan juga termasuk Mbak Titi juga ya, termasuk Bu Fitri, termasuk beberapa teman anak-anak muda yang menyandang gelar sebagai doktor dalam ilmu hukum tata negara ya, itu bukan kita ingin menginjak-injak konstitusi, tapi kita justru ingin supaya politisi, presiden itu juga menghormati konstitusi dan kemudian mengembalikan demokrasi itu kepada relnya ya. Sebab Anda tahu ya, ini berbahaya sekali ya. Anda jangan pikir bahwa keputusan nomor 90 itu untuk memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berpolitik. Ya, karena saya katakan pada Anda ini sangat-sangat boleh dikatakan tidak equal ya. Saya beri contoh, kalau Anda anak muda, apakah kemudian Anda bisa menjadi anggota partai politik hari ini dan kemudian 2 hari kemudian Anda bisa menjadi ketua umum partai itu ya? Atau nanti ya sang ketua umum dari sebuah partai politik yang katanya menyandang nama anak muda ini juga akan maju menjadi calon gubernur DKI ya, kalau pasangan nomor 2 memenangi pemilu presiden 2024 ya. Jadi itu, dan Anda bisa bayangkan ya, satu lagi yang iparnya akan menjadi calon gubernur Sumatera Utara ya. Kalau buat saya ini bukan lagi haus kekuasaan ya, tapi benar-benar kalau orang Jawa bilang geragas gitu ya. Geragas, Anda tahu geragas ya. Rakus lah, rakus. Kenapa? Menantu ya. Iya, ini kan ipar kan, mereka beripar kan. Jadi Anda bisa bayangkan ya, apa jadinya republik ini kalau kemudian politik dinasti ini terus berlangsung ya. Malah saya waktu itu ngitung-ngitung ya, sekarang Gibran, dia kalau dia misalnya nanti 10 tahun ya, kemudian nanti turun ke Bobi atau langsung ke Kaisang ya. Kalau dia juga bisa 10 tahun, 20 tahun, nanti undang-undang mengenai pemilu akan diubah lagi dari 40 ke mungkin 25 tahun ya. Kenapa? Sebab pada saat itu si Jan Etes udah berumur 25 tahun ya. Ya. Can you imagine ya kalau itu kemudian memang dibuat hanya untuk meloloskan sebuah keluarga dinasti, itu kemudian bisa menurunkan anak, cucu dan sebagainya menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Dan ini boleh dikatakan berbahaya. Dan ini makanya saya sudah kadang-kadang suka heran nih, doktoraan nih, Pak Dekan nih. Saya heran, masa kita nggak bisa melawan satu dinasti yang bersifat keluarga ya. Makanya saya selalu mengkampanyekan bahwa teman-teman ASN ya, teman-teman TNI Polri, Anda ingat ya, Anda itu digaji dengan uang pajak rakyat ya. Dan kemudian Anda bukan digaji oleh presiden yang sekarang sedang berkuasa ya. Dan karena itu Anda baca lagi apakah di dalam sumpah prajurit dan kemudian tupoksi
maksud saya Sabta Marga dan Sumpah Prajurit itu ada satu pasal menyebutkan bahwa Anda harus mengikuti perintah dari seorang penguasa, nggak ada. Kemudian apakah di dalam apa namanya itu anjuran apa titik yang juga disebutkan di dalam Polri ataupun Korpri itu juga ada tupoksi harus menuruti perintah dari presiden ya. Apa yang saya katakan demikian ya, itu berarti tidak ada di dalam tupoksi, dan kalau mereka itu melakukan itu dan ketahuan ya, apalagi sekarang udah ada tadi udah dibentuk ya. Jadi gabungan apa namanya itu? Gabungan polisi, kemudian jaksa dan Bawaslu, sentra Gakumdu itu ya, kalau ketahuan itu kan bisa kena dia. Maksud saya kena bukan cuma dia mendapatkan sanksi hukum, tapi juga sanksi dalam artian posisi dia dalam institusi tersebut ya. Karena tidak ada itu yang namanya kemudian komandan itu akan salah. Biasanya selalu anak buah yang berbuat salah itu yang akan dikorbankan ya. Jadi saya ingin mengatakan di sini kita nggak boleh takut untuk memilih ya. Dan kemudian jangan kemudian gara-gara 20 kg beras ya, bantuan, oh Anda jangan ketawa, itu kemarin Gibran itu bagi-bagi 20, bukan di Papua dong, di Jawa Tengah ya. Kemudian apanya itu? Nah ya, coba Anda bayangkan, cuma gara-gara 20 kg beras dan juga bantuan uang ya, mungkin juga jumlahnya itu ya paling tinggi mungkin 1 juta ya. Itu kemudian Anda kemudian menjual diri Anda, kehormatan Anda untuk memilih satu pasangan calon ya, yang jelas-jelas buat saya itu banyak persoalan, baik itu persoalan HAM dan juga persoalan hukum yang lain ya. Juga gara-gara nomor 90 itu ya. Itu ya, saya juga akan terus berkampanye ya bahwa yang namanya kita ya jangan kemudian memutuskan satu pilihan cuma gara-gara uang, tawaran jabatan atau yang lainnya ya. Kenapa demikian? Sebab kalau itu terjadi, Anda bisa tahu itu bukan cuma saya yang rugi, tapi Anda yang generasi muda itu akan merugi. Kenapa? Sebab kalau ini terjadi, Anda tahu kita selalu kembali seperti lingkaran setan ya, dari sebuah proses demokrasi yang sudah ingin mencapai konsolidasi demokrasi dan nggak pernah bisa maju menjadi demokrasi yang substansial, melainkan mundur ke belakang 25 tahun ke titik nol kembali ya. Jadi itu yang ingin kami perjuangkan ya. Dan Anda tahu kalau demokrasinya seperti itu terus, kita nggak pernah punya misalnya waktu untuk menjadikan Indonesia ini menjadi negara maju pada 2045 ya. Karena kita berkutat dengan persoalan-persoalan pemilu terus-menerus ya. Ini Mbak Titi juga kebetulan udah membaca hasil dari sebuah seminar internasional yang kebetulan saya menjadi koordinator bersama Prof. William Liddell ya, dia dari Ohio State University. Di dalam diskusi pada 1998 itu, yaitu membangun demokrasi Indonesia itu diawali dengan pembuatan undang-undang pemilu yang paling pas untuk Indonesia. Nanti Mbak Titi juga bisa menjelaskan itu ya. Dan kemudian juga salah satu juga bukan cuma Alfred Stepan ya, tapi juga saya lupa namanya nih, orang Amerika Latin yang mengatakan kita harus menjauhi demokrasi kaum penjahat ya. Jadi one lens ya. Jadi itu yang harus kita Anda tahu yang dimaksud dengan kaum penjahat. Jadi seakan-akan yang mereka jalankan, yang mereka praktekkan itu adalah demokrasi. Padahal itu demokrasi yang hanya untuk menguntungkan mereka saja ya.
seperti misalnya kelompok yang memiliki uang, kelompok yang memiliki kekuasaan, kelompok elit yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak dibandingkan kita warga negara Indonesia yang jumlahnya itu mungkin jauh lebih besar dibandingkan mereka. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.